Bab 001. 1. Awal. Cucu-cucumu perempuan semua ya, Jeng. Siapa yang mau jadi pewaris perusahaan agroproperti kalau perempuan semua? Kalau perempuan kan nanti harus ikut suami dan kebanyakan jadi ibu rumah tangga kayak kita, ucap Ibu Sera, salah satu anggota arisan tengah mengomentari temannya yang mempunyai cucu perempuan. Semua. Anaknya Julian nanti cowok, udah dapat aku pastikan itu. Jawabnya tak terima dengan komentar dari temannya, dia adalah Mama Marta Selina yang merupakan elbu dari laki-laki bernama Julian Thomas Roberto. Yakin, Jeng? Bukannya istri Julian saat ini sedang hamil? Itu sudah yakin kalau perempuan bayinya? Tanya elbu Sera lagi. Mama Marta terdiam cukup lama mendengar pertanyaan dari temannya. Kedua anak laki-lakinya Arsaka Yuda Roberto dan Miguel Narendra Roberto sudah memberikan masing-masing 2 cucu perempuan. Sedangkan anak bungsunya Julian, istrinya kini sedang hamil 6 bulan tanpa sepengetahuan sang suami yang sedang bekerja di luar negeri. Ini semua keinginan dari Mama Marta yang ingin mengetahui jenis kelamin cucunya terlebih dahulu sebelum Julian tahu. Menantunya pun menyanggupi itu tanpa tahu alasan dibaliknya. Sudah pasti laki-laki itu bayinya. Emaknya aja nggak suka dandan dan malah sering perbaiki barang rusak di gudang. Ucap Mama Marta mencoba yakin di tengah keraguan hatinya. Misalnya nih, Jeng. Kalau anak dari istri Julian si Ciara itu nantinya perempuan, bagaimana? Tanya teman arisan Mama Marta yang lain, Ibu Aster dengan tatapan penasaran. Aku suruh gugurin. Kalau dia nggak mau, aku pisahkan dia sama anakku. Pokoknya cucuku kali ini harus cowok, ucap Mama Marta dengan seringaian liciknya. 2. Bahkan semua orang yang hadir di tempat arisan itu sangat terkejut mendengar ucapan Mama Marta. Adakah seorang perempuan yang menyuruh istri anaknya sampai menggugurkan kandungannya? Bahkan punya rencana untuk memisahkan mereka jika tak sesuai harapannya. Tanpa mereka ketahui, pembicaraan itu telah didengar oleh sosok perempuan yang baru saja pulang. 2. Di balik pintu menuju ruang tamu, ada seorang perempuan muda yang terkejut mendengar ucapan mertuanya. Dia adalah Ciara Jen. Perempuan cantik nan polos yang merupakan istri dari anak Mama Marta, Julian. Ciara memegang dadanya yang seakan terkejut atas penuturan Mama Marta. Mama jahat banget. Padahal selama ini kelihatan baik sejak awal bertemu sampai hamil, gumam Ciara dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kita harus pergi dari sini. Jangan biarkan nenekmu itu menyakiti kamu. Kita akan bahagia walaupun tanpa papa dan keluarga ini, lanjutnya sambil mengelus perutnya yang sudah terlihat membesar. Ciara. Seru elbu Aster saat melihat ada seorang perempuan tengah berjalan hendak melewati ruang tamu. Pukul 8.38. 25,0%. 2. Dek. Ciara memalingkan wajahnya ke arah Mama Marta dan teman-teman arisannya dengan tersenyum. Seakan sebelumnya ia tak pernah mendengar ucapan menyakitkan hati dari mertuanya. Bahkan Ciara mendekati Mama Marta yang raut wajahnya terlihat sangat tegang. Ciara mencium tangan mertuanya begitu pula dengan teman-teman arisannya. Abis dari mana, Ciara? Sejak dari kapan kamu pulangnya? Kok nggak kedengeran ada mobil masuk halaman rumah? Tanya elbu Sera mencoba mengorek informasi tentang kepulangan Ciara. Baru saja, Tante. Tadi pulangnya pakai taksi,
jadi dari depan langsung jalan masuk makanya nggak kedengeran ada suara mobil. Jawab Ciara dengan nada lembutnya. Ciara baru pulang dari rumah sakit, Tante. Buat cek kehamilan, lanjutnya. Wah. Udah besar banget ini perutnya. Udah berapa bulan? Tanya Elbu Aster dengan tatapan penasarannya. Jalan 7 bulan, Tante. Jawab Ciara. Wah. Bentar lagi lahiran dong. Udah tahu belum ini babinya perempuan atau laki-laki? Tanya Ibu Rukmi, teman arisan Mama Marta yang lain. Cowok. Anak dari Ciara dan Julian itu pasti cowok. Lia kan, Ciara? Sela Mama Marta yang sebenarnya ikut penasaran dengan jenis kelamin calon cucunya itu. Ilya, cowok. Jawab Ciara dengan singkat. Kalau begitu, Ciara masuk dulu ya semuanya. Maaf Ciara tidak bisa gabung dan ngobrol terlalu lama. Punggungnya sering pegal kalau terlalu lama duduk, lanjutnya yang ingin menyudahi pembahasan ini. Raut wajah Mama Marta begitu bahagia mendengar ucapan menantunya itu. La juga begitu lega karena melihat respons Ciara yang biasa saja. Itu artinya pembicaraan mereka talk didengar oleh menantunya itu. Seharusnya hari ini dia ikut ke rumah sakit untuk mengetahui hasil USG dan jenis kelamin baby dari menantunya. Namun teman-teman arisannya malah datang ke rumah hingga ia tak jadi ikut. Lia. Istirahatlah yang banyak, Ciara. Jangan banyak aktivitas, biar memasak dan lainnya itu jadi urusan pembantu. Ucap Mama Marta dengan penuh perhatian membuat Ciara hanya menganggukkan kepala dan tersenyum singkat. Benar kan kalau kali ini aku dapat cucu laki-laki? Senangnya, dia akan menjadi cucu kesayanganku. Jangan lupakan cucumu yang lain. Jangan pilih kasih. Ucapan-ucapan itu masih terdengar oleh telinga Ciara sampai dirinya masuk ke dalam kamar. Raut wajahnya berubah sendu dan tubuhnya merosot di balik pintu kamar. Ciara menangis dalam diam, meratapi nasibnya setelah ini. Selama ini Ciara berpikir kalau mertuanya sangat baik karena selalu bersikap lembut dan perhatian kepadanya. Pukul 8.38. 50,0%. 3. Bahkan dari awal dia berpacaran hingga menikah dengan Julian, Mama Marta bersikap baik padanya. La yang berasal dari keluarga sederhana diterima baik oleh Mama Marta dan Papa Fabio Axel Roberto. Entah apa yang membuat Mama Marta mempunyai rencana seperti itu. Apakah karena murni keinginannya untuk mempunyai cucu laki-laki atau ada hal lainnya? Mas Julian. Andai saja aku tak menuruti keinginan Mama untuk menyembunyikan kehamilan ini, mungkin semua takkan seperti ini. Kamu pasti akan melindungiku. Sekarang aku takut bilang ini sama kamu karena bisa membahayakan anak kita, gumam Ciara yang menyesal karena terlalu penurut pada rencana Mama Marta. Apa jangan-jangan Mama melakukan ini semua agar bisa mudah menyingkirkanku ketika cucunya bukan cowok? Aku terlalu polos selama ini. Tidak bisa melihat wajah asli yang disembunyikan Mama, ucapnya sambil menghela nafasnya kasar. Ciara mengambil tas ransel miliknya dari dalam lemari kemudian memasukkan perhiasan, ponsel, dan uang tunai. Beruntung beberapa hari yang lalu, ia mengambil uang tunai dalam jumlah besar dengan alasan biar mudah ketika ingin jajan. Itulah alasannya saat ditanya oleh Julian saat ponsel suaminya muncul notifikasi penarikan uang dalam jumlah besar. Padahal saat itu Ciara hanya iseng menuruti ngidamnya yang ternyata bermanfaat juga. Rencananya, Ciara akan pergi dari rumah ini untuk menyelamatkan anaknya.
Kalimat dari dokter dan Mama Marta saat arisan itu terus terngiang dalam ingatannya dan membuatnya ketakutan. Selamat, Nyonya. Jenis kelamin babinya perempuan. Perempuan. Gugurin. Babinya perempuan. Akan aku pisahkan dengan anakku. Gak usah bawa ATM ini. Percuma. Nanti malah kepergianku bisa dilacak sama Mas Julian kalau aku ambil uang pakai ini, ucapnya setelah mencoba menenangkan pikiran dan hatinya. Mas Julian. Maafkan semua kesalahan Ciara ya. Maafkan Ciara yang belum bisa jadi istri yang sempurna. Semoga usahakanmu di luar negeri selama berbulan-bulan ini bisa sukses. Keinginan dan harapanmu untuk mandiri juga semoga segera terkabul. Ciara sangat mencintaimu dan seterusnya begitu, tulis Ciara kemudian mengirim pesan itu pada suaminya yang berada jauh darinya selama beberapa bulan ini. Semangat, Ciara. Hidup baru bersama baby princess, gumamnya memberi semangat kemudian pergi keluar dari kamar saat waktu menunjukkan jam 2 dini hari. Selamat tinggal, Mas Julian. Aku harap kamu bisa mendapatkan anak laki-laki sesuai keinginan Mama suatu saat nanti, ucapnya lirih setelah berhasil keluar rumah melalui pintu belakang sambil mematikan ponselnya dan mematahkan sampai membuang kartu operator selulernya. Pukul 8.38. 75,0%. 4. Kembalinya Julian. Hoam. Tumben jam segini istriku sudah kirim pesan, gumam seorang pria dewasa yang baru bangun tidur dan melihat ponselnya. Dia adalah Julian Thomas Roberto. Dek. Jantung Julian seakan ingin melompat dari tempatnya membuat dia langsung memelototkan mata dan terduduk di atas ranjang. Tangannya mengucek matanya berulang kali seakan tak percaya dengan pesan yang dikirim oleh istrinya. Sebenarnya bukan pesan mengejutkan atau bagaimana, namun entah mengapa perasaannya menjadi tidak enak. Pesan yang aneh, seakan menyiratkan suatu hal tidak baik. Manis sih, tapi nggak kayak biasanya. Ngapain Ciara minta maaf, orang dia nggak salah. Malah terlalu sempurna untukku. Aku bahkan belum bisa mandiri dan memanjakannya menggunakan uangku, gumamnya yang kemudian mencoba menghubungi sang istri. Mohon maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silahkan coba beberapa saat lagi. Astaga. Semoga ini bukan pertanda buruk, ucapnya setelah mencoba menghubungi Ciara berulang kali. Suara dari operator membuat Julian sedikit frustasi. Ini masih tengah malam, dia berharap kalau istrinya baik-baik saja dan melanjutkan tidurnya. Perbedaan waktu 4 jam dengan negara tempat istrinya tinggal, membuat dia dan Ciara sedikit kesulitan saat berkomunikasi. Julian Thomas Roberto merupakan anak dari pasangan Marta Selina dan Fabio Axel Roberto. Di balik bayang-bayang nama ayahnya yang merupakan pengusaha dan pebisnis sukses, tak membuat Julian manja juga mengandalkan bisnis keluarganya. Setelah menikah dengan Ciara, ia membangun bisnisnya sendiri. Jika Papa Fabio membangun perusahaan properti dan ekspor-impor, berbeda dengannya. Telah membangun perusahaan yang bergerak dalam pengembangan game dan robot. Sebentar lagi kita akan tinggal bersama lagi, ucap Julian mencoba meyakinkan dalam hatinya bahwa perpisahannya dengan sang istri tinggal menghitung hari bahkan jam saja. Julian berada di luar negeri untuk mendapatkan investor baru karena pengembangan robot dan game memang masih sulit di dalam negaranya sendiri. Sehingga ia membutuhkan teknologi dan bahan baku yang langsung disurvei di luar negeri. Sudah 6 bulan dirinya di luar negeri,
investor dan bahan pendukung pembuat game juga robot sudah berada di tangannya. Sebenarnya saat Julian belum berangkat ke luar negeri, istrinya sudah hamil. Namun Ciara memang belum tahu dan baru mengetahuinya setelah Julian berangkat. "Papa!" seru seorang wanita parubaya dengan raut wajah paniknya berlarian di tangga rumah. Dia adalah Mama Marta. "Jangan lari-larian di tangga, Ma," tegur Papa Fabio dengan rasa khawatirnya. Pukul 8.38. 25,0%. 5. Ada apa? Lanjutnya saat sang istri sudah berada di hadapannya dengan nafas ngos-ngosan. "Ciara, Pa," ucap Mama Marta yang wajahnya tampak pucat dan pias karena mengingat sesuatu. "Ciara kenapa? Ciara sudah mau melahirkan? Atau bagaimana?" tanya Papa Fabio yang merasa gregetan dengan istrinya. "Bukan itu, Pa. Ciara pergi," seru Mama Marta. "Pergi? Kemana?" "Paling juga pergi ke pasar atau jalan-jalan keliling komplek." "Bukannya setiap pagi sampai siang memang seperti itu," ucap Papa Fabio dengan tatapan anehnya. "Lihat, Pa," ucap Mama Marta sambil menyerahkan ATM, buku nikah, dan cincin pernikahan milik Ciara. "Loh, tumben cincin pernikahannya Ciara lepas. Apa udah kekecilan?" tanya Papa Fabio yang merasa sedikit kejanggalan. "Bukan kekecilan, Papa. Ciara memang pergi dari rumah ini." "Buku nikah juga ngapain ditaruh di atas nakas?" seru Mama Marta yang gregetan sendiri. "Apa?" seru Papa Fabio yang baru tersadar dari kebodohannya sendiri. "Tapi beneran Ciara kabur? Mungkin saja dia baru pergi kemana gitu," lanjutnya yang masih belum percaya. "Mama sudah tanya pada Art, kalau tidak ada yang melihat Ciara dari pagi sampai sesiang ini keluar kamar. Mama juga udah cek kamarnya," seru Mama Marta yang kesal dengan suaminya itu. "Paijan, cek CCTV," seru Papa Fabio tiba-tiba memanggil ketua bodyguard di rumahnya. "Baik, Tuan," seru Paijan yang langsung menjalankan perintahnya. Papa Fabio dan Mama Marta mengikuti Paijan ke ruang CCTV. Dengan jeli, mereka melihat bagaimana Ciara pergi saat dini hari dengan berjalan mengendap-endap. Namun yang Mama Marta lihat justru mata menantunya yang tampak berkaca-kaca. "Nona Ciara pergi lewat pintu belakang, Tuan," ucap Paijan memberitahu. Retas CCTV jalan, titah Papa Fabio namun Paijan menggelengkan kepalanya. "Mohon maaf, Tuan. Jalan yang dilewati Nona Ciara tidak ada CCTV," jawab Paijan dengan tatapan menyesalnya. "Bagaimana ini, Pa? Ciara kabur ini. Gak mungkin dia pergi sepagi itu kalau cuman untuk urusan biasa. Mana celingak-celinguk kayak maling," ucap Mama Marta dengan raut wajah paniknya. "Apa dia habis bertengkar sama Julian? Makanya pergi dari rumah ini?" tanya Papa Fabio entah pada siapa. "Mungkin. Sebentar. Biar Mama hubungi Julian," ucap Mama Marta yang langsung keluar dari ruang CCTV. "Terima kasih, Paijan. Tolong retas ponsel Ciara. Siapa tahu masih bisa dicek posisinya," suruh Papa Fabio kemudian pergi dari sana. Pukul 8.38. 50,0%. 6.
Gimana, Ma? Tanya Papa Fabio yang melihat raut wajah istrinya tampak seperti orang depresi. Julian malah tanya kenapa ponsel Ciara nggak aktif, Pak. Jawab Mama Marta dengan rasa takutnya. Ada apa ini sebenarnya? Tidak mungkin Ciara pergi dari rumah ini tanpa sebab. Dia gadis yang baik dan tidak neko-neko, pasti ada satu hal besar hingga mengambil keputusan untuk kabur. Ucap Papa Fabio mencoba menerka-nerka penyebab menantunya pergi. Permisi, Tuan dan Nyonya. Ada yang ingin saya bicarakan, ucap seorang wanita tua yang tak lain adalah pembantu di rumah itu, Bibi Mei Mei. Mama Marta dan Papa Fabio terkejut melihat kedatangan Bibi Mei Mei. Raut wajahnya begitu serius, seakan ingin membicarakan hal penting. Papa Fabio memintanya untuk duduk dan menyuruhnya segera berbicara. Mohon maaf apabila ucapan saya sedikit menyinggung Nyonya. Namun saya melihat sendiri bagaimana Nona Ciara menangis setelah mendengar ucapan Nyonya Marta dan teman-teman arisannya. Mungkin ini alasan Nona Ciara pergi dari rumah, ucap Bibi Mei Mei yang kemarin tak sengaja melihat Ciara di dekat ruang tamu sambil menahan tangis. Dek. Ucapan apa, Bi? Tanya Papa Fabio sambil melirik sekilas ke arah istrinya yang diam dengan wajah tegangnya. Mengenai cucu perempuan dan laki-laki. Nyonya menangis sebelum hendak masuk ke kamar karena mendengar ingin dipisahkan dari suaminya kalau anak Nona Ciara perempuan, jawab Bibi Mei Mei. Mama. Seru Papa Fabio yang langsung memanggil sang istri. Itu hanya bercanda, Pak. Mana Mama tahu kalau Ciara juga mendengarnya, ucap Mama Marta dengan gugup mencoba membela diri. Tapi mental orang itu beda-beda, Ma. Pasti Ciara takut jika suatu saat nanti dipisahkan sama suaminya hanya karena anak yang dikandungnya itu perempuan. Makanya dia memilih pergi dari rumah ini, ucap Papa Fabio sambil meraup wajahnya yang tampak frustasi. Terus sekarang ini bagaimana? Kalau Julian sampai tahu Ciara pergi karena ucapan Mama, dia akan marah besar. Lanjutnya membuat Mama Marta tak kalah takutnya. 1. Padahal anak dari Ciara itu katanya. Mama, Papa, Ciara. Julian pulang. Dek. Oh pukul 8.38. 75,0%. 7. Marahnya Julian. Pa, itu suara Julian. Ucap Mama Marta dengan suara bergetar karena ketakutan. Bibi Mei Mei yang merasakan aura ketegangan di sana langsung keluar setelah menyampaikan keterangannya tentang kepergian Ciara. Bukan ia ingin keluarga ini bersih tegang, dirinya hanya berusaha mengungkap penyebab kepergian Ciara. La kasihan melihat Ciara yang tertekan karena ucapan mertuanya dan harus menutupinya dengan senyuman saat hendak berjalan masuk. Bukannya tadi Mama bilang kalau Julian balik bertanya kenapa Ciara HP-nya tidak aktif. Apakah berarti tadi Julian sudah ada di negara ini? Ucap Papa Fabio yang membuat Mama Marta menepuk dahinya pelan. Pantas saja tadi saat telepon itu ada suara banyak orang dan panggilan flight, Pak. Kemungkinan tadi Julian ada di bandara, ucap Mama Marta dengan pelan. Hadap. Papa. Mama. Panggil Julian saat melihat keberadaan kedua orang tuanya yang tengah berbincang. Julian. Seru Mama Marta yang langsung menghambur dalam pelukan Julian untuk menunda pertanyaan anaknya mengenai Ciara. Mama rindu sekali denganmu, lanjutnya.
Julian juga rindu Mama. Akhirnya Julian bisa berhasil dan akan tinggal di sini bareng kalian lagi, ucap Julian dengan senyum lebarnya. Ciara mana, Ma? Lanjutnya bertanya setelah melepaskan pelukan mamanya. Mama Marta melirik sekilas pada Papa Fabio agar membantu menjelaskan. Namun Papa Fabio pura-pura tak melihat karena begitu kecewa dengan istrinya. Asal bicara membuat Ciara yang polos dan sedang hamil memilih kabur. Yakin kalau mental Ciara kemarin dan saat ini sangat down saat mendengar ucapan mertuanya itu. Ciara menginap di rumah orang tuanya. Ya. Menginap, ucap Mama Marta dengan alasannya. Menginap. Baiklah. Setelah mandi, aku akan menyusulnya. Ucap Julian membuat Mama Marta gelagapan. Bes. Istrimu kabur, Jul. Setelah Papa Fabio membuat Mama Marta memelototkan matanya. Kabur. Seru Julian sambil terkekeh pelan. Jangan bercandalah, Pak. Julian lagi capek nih, jangan gini. Ucapnya sambil menghempaskan badannya di atas sofa. Mama Marta menyenggol lengan suaminya agar tak berbicara jujur mengenai masalah ini. Takut Julian marah besar padanya. Julian ini merupakan anak yang paling menakutkan ketika marah. Bukan hanya akan mendiamkan, tapi langsung merusak semua barang-barang di hadapannya. Hanya Ciara yang bisa menghentikan kegilaan itu. Papa sedang tidak bercanda, Papa Fabio seakan tak menggubris larangan dari Mama Marta. Pukul 8.38. 25,0%. 8. Ciara kabur sejak dini hari tadi. Sampai siang ini, keberadaannya belum bisa Papa ketahui. Orang-orang Papa sedang mencarinya dan berusaha meretas CCTV jalan yang kemungkinan dilalui istrimu, lanjutnya membuat raut wajah Julian berubah drastis. Wajahnya mengeras dan memerah, bahkan otot-otot pada lehernya terlihat menonjol. Kedua tangannya mengepal erat seakan menahan emosi yang membuncak di dalam dada. Tatapannya tajam, menatap pada Papa Fabio dan Mama Marta yang menundukkan kepalanya. Luka seujung kecil pun badan pada Ciara, ia akan marah. Apalagi sampai Ciara kabur meninggalkan dirinya. 2. Bagaimana bisa Ciara kabur? Aku dan Ciara sedang baik-baik saja. Kami tak sedang bertengkar atau ribut. Pantas saja semalam Ciara kirim pesan minta maaf padaku tapi setelah itu aku hubungi tidak aktif ponselnya, ucap Julian dengan nada datarnya. Ciara kabur karena nggak kuat LDRan sama kamu, ucap Mama Marta cepat membuat Papa Fabio mendengus sebal. Nggak mungkin. Ini sudah kesepakatanku dengan Ciara setelah menikah, bantah Julian menolak alasan Mama Marta. Memang bukan, Julian. Tapi mamamu itu yang buat gara-gara sama Ciara. Istrimu sedang hamil. Apa? Hamil. Kenapa Ciara nggak pernah ngomong sama aku? Seru Julian menyela ucapan Papa Fabio. Mampus, gumam Mama Marta dengan dahi sudah berkeringat dingin. Sebenar. Mama lebih baik diam saja. Biar Papa yang menjelaskan. Mama malah seakan melindungi diri sendiri dan membuat nama baik Ciara jadi jelek di mata Julian, tegur Papa Fabio dengan nada tegasnya. D. Papa Fabio menceritakan dugaan alasan mengapa Ciara bisa kabur dari rumah. Mama Marta mencoba membantah namun sangat sulit karena ada yang melihat Ciara begitu terpukul mendengar ucapan-ucapannya dengan teman arisan.
Papa Fabio lebih memilih jujur dibandingkan menutupi semua masalah ini agar kedepannya permasalahan tak semakin runyam. Brak. Rang. Mama keterlaluan, sentak Julian sambil memukul meja kaca di depannya sampai pecah. Darah. Julian, tanganmu berdarah. Ucap Mama Marta yang kini langsung memeluk suaminya sambil menunjuk ke arah telapak tangan anaknya. Biar istriku hamil di luar sana, sedangkan aku suaminya malah tidak tahu di mana dia sekarang. Suami macam apa aku ini? Yang tidak bisa menjaga istrinya, seru Julian dengan mata berkaca-kaca menyalahkan dirinya sendiri. Mama juga seorang perempuan, apa nggak mikir kalau itu semua terjadi juga sama Mama? Lanjutnya dengan sorot mata penuh luka menatap mamanya. Pukul 8.39. 50,0%. 9. Maafkan Mama, Julian. Waktu itu Mama hanya bercanda, ucap Mama Marta melakukan pembelaan. Bercanda Mama nggak lucu dan tidak pada tempatnya. Rencana Mama yang meminta Ciara menyembunyikan kehamilannya dari aku, itu juga salah. Suami apa yang tidak tahu istrinya lagi hamil? Ucap Julian sambil menggelengkan kepalanya. Maksud Mama waktu itu apa? Mama ingin Ciara memberi kejutan pada Julian, begitu. Seharusnya Julian mendampingi Ciara saat hamil dan melahirkan nanti. Dia pasti kesusahan saat hamil harus mual dan ngidam sendiri. Mama memang jahat, sela Julian dengan raut wajah penyesalannya. Julian merasa tidak becus menjadi seorang suami. Tak bisa menjaga sang istri yang sedang hamil. Jika saja dia tahu Ciara hamil dari sebelum berangkat ke luar negeri, dia akan mengurungkan niatnya. Lah bisa mengutus asistennya untuk pergi ke luar negeri. Kamu mau kemana, Julian? Seru Mama Marta saat melihat anaknya pergi keluar rumah. Obati dulu itu luka di tanganmu, serunya saat pertanyaannya tak digubris oleh Julian. Mama harus cari cara buat menemukan Ciara. Papa nggak mau tahu, ucap Papa Fabio yang kemudian ikut pergi meninggalkan rumah. Julian berencana menenangkan dirinya sekaligus mencari keberadaan Ciara. Sedangkan Mama Marta terlihat kebingungan. Suami dan anaknya marah besar padanya. Akibat keegoisan karena obsesinya terhadap cucu laki-laki membuat dia tak menyaring ucapannya. Lah juga sampai tak bisa berpikir kalau setiap saat Ciara dapat mendengar ucapannya itu. Bodoh, gumam Mama Marta sambil memukul kepalanya berulang kali. Apa aku jodohkan saja Julian sama anak temanku? Biar dia lupa sama Ciara. Toh, gak ada untungnya juga Ciara di samping Julian. Kayak enggak, kayaknya anak yang dikandungnya juga cewek. Gak mungkin dia sampai kabur begini kalau calon bayinya itu cowok, gumam Mama Marta dengan ide liciknya. 2. Ya, benar. Itu ide yang sangat bagus, lanjutnya yang kemudian pergi menuju kamarnya dengan raut wajah tanpa rasa bersalah. Pukul 8.39. 75,0%. 10. Desa. Ciara memutuskan untuk pergi ke sebuah desa sebagai tempat pelariannya. Desa yang merupakan tempat tinggal neneknya yang sudah meninggal. Nenek dari pihak Elbu yang sudah meninggal saat dia masih SD kelas 1. Setelahnya ibu Ciara yang bernama Erika Sukatemi memilih pindah ke luar kota bersama suami dan anaknya.
Lagi pula di sana tidak ada sanak saudara lagi. Setidaknya di sini aman. Warga juga mungkin udah nggak mengenali aku. Mana warga di sini orangnya baik-baik. Ayah dan Elbu pasti takkan menduga jika aku ke sini sehingga mereka tidak bisa membantu Mas Julian mencari keberadaanku, gurmam Ciara penuh keyakinan. Fiuh. Udaranya segar sekali, ucapnya setelah sampai di desa Sumbersari. Setelah melewati 8 jam perjalanan, akhirnya Ciara sampai di desa ini. Pepohonan rindang membuat cuacanya tak terlalu panas. Ciara berjalan dengan langkah ringan untuk memulai hidup baru di desa ini. Bahkan Ciara bersenandung riang, seakan bebannya hilang seketika. "Permisi, Bu." Sapa Ciara pada Elbu-Elbu yang sedang istirahat di gubuk dekat sawah. "Duk, cari siapa?" "Bukan orang sini ya? Mukanya bening banget kayak orang kota. Atau kesasar?" tanya salah satu ibu-ibu yang ada di sana, Ibu Aisyah. Saya Ciara, Bu. Orang yang mau tinggal di rumahnya almarhumah Elbu Julaiha, jawab Ciara sambil tersenyum lebar membuat semuanya menatap penasaran. Ini siapanya Elbu Julaiha? Setahu kami, rumah itu sudah lama kosong karena anaknya pindah ke kota. Dari ketua RT juga tidak ada pemberitahuan kalau rumah itu akan ditempati. Tanya Elbu Aisyah dengan tatapan menyelidik. Mau cari tempat sembunyi karena hamil di luar nikah ya? Wah. Jangan main-main di desa kami ya, seru ibu-ibu lainnya yaitu Elbu Sumiem dengan tuduhannya. Melihat perut besar Ciara, mereka langsung berpikiran buruk. Biasanya desa adalah tempat untuk bersembunyi dari hal-hal seperti itu karena dianggap aman. Padahal belum tentu karena di desa mereka masih mengutamakan adab. Yang mencemarkan nama baik desa, sudah pasti akan diusir. Benar, jangan-jangan kamu tinggal di sini sama pacar atau malah jadi istri simpanan. Makanya disembunyikan, seru ibu-ibu lainnya membuat Ciara sedikit panik. Sebentar, Elbu ibu. Saya sedang tidak bersembunyi dan hamil di luar nikah. Suami saya meninggal makanya memutuskan untuk tinggal di desa ini. Mertua mengusir saya setelah suami meninggal. Ini bukti kalau saya sudah menikah, ucap Ciara sambil mengambil fotokopi buku nikah di dalam tasnya. Raut wajah Ciara yang polos dan sendu membuat ibu-ibu di sana terlihat iba. Drama yang dimainkan Ciara sepertinya berhasil. Mereka memeriksa fotokopi buku nikah itu dengan seksama dan memang terbukti asli. Ibu Aisyah langsung memeluk Ciara dengan erat sambil mengusap punggungnya. Lah menguatkan Ciara agar tetap kuat demi anaknya. Kamu boleh tinggal di sini. Mungkin bisa langsung izin sama ketua RT dulu. Kebetulan rumah saya di sampingmu. Oh, pukul 8.39. 20,0%. 11. Nanti tinggal, ucap Ibu Aisyah dengan senyum lembutnya. Benar. Kalau perlu, kita bantu kamu balas dendam sama mertuamu itu. Kami bersedia melakukan demo di depan rumahnya, ucap Elbu Sumiem dengan semangat. Tidak perlu, ibu-ibu. Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di desa ini. Saya sudah dapat izin dari anak pemilik rumah untuk tinggal di sana, ucap Ciara dengan sedikit berbohong. Baiklah. Apa perlu kita antar? Khawatirnya nanti malah nyasar, ucap Ibu Aisyah penuh perhatian.
Tidak perlu, Bu. Dulu saya pernah ke sini waktu kecil. Sedikitnya masih ingat jalan menuju rumah. Untuk lapor RT, nanti sore saja. Saya akan meminta tolong diantar ke rumahnya, ucap Ciara menolak dengan sopan. Baiklah. Kalau butuh sesuatu, bilang sama kami. Ucap Ibu Sumiem membuat Ciara menganggukkan kepalanya. Untung Mama pintar akting sedih, jadi kita nggak dikeroyok emak-emak, batin Ciara sambil mengelus perut besarnya dengan lembut. Maafin Ciara ya, Mas. Udah bilang sama semua orang kalau kamu sudah meninggal, ucap Ciara sambil meringis pelan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju rumah dari neneknya. Ciara menghela nafasnya pelan saat melihat rumah di depannya. Tampak kotor karena sudah puluhan tahun tak ditinggali. Beruntungnya halaman di luar rumah terlihat bersih karena tetangga sebelahnya masih mau membantu membersihkannya. Semangat menjalani hidup baru, Ciara. Kalau nggak kuat bersih-bersih sendiri, ya minta tolong tetangga dan bayar aja. Untung masih punya duit, ucapnya sambil terkekeh pelan. Brak. Biar. Arg. Mama nggak punya hati, seru Julian yang kembali meninju cermin di depannya. Ciara, kenapa kamu tinggalin aku? Seharusnya dari awal kanmu bilang kalau sedang hamil. Bukan malah ikut saran mama yang sesat itu, gerutunya yang ini menyalahkan Ciara. Hahaha. Emangnya hamil sendirian enak? Katanya kalau ibu hamil itu sering mual dan ngidam aneh-aneh. Julian terus berbicara dan kadang tertawa sendiri bak orang tak waras. Saat ini Julian berada di apartemen miliknya. Bahkan darah terus mengucur pada telapak tangannya. La frustasi karena sampai malam tiba, Ciara belum juga ditemukan. Tangan yang sebelumnya terluka bahkan belum sempat diobati. Namun luka di tangannya bertambah kembali. Julian. Seru Papa Fabio tepat berada di depan kamar milik anaknya dengan raut wajah khawatirnya. Pukul 8.39. 40,0%. 12. Pergi, Pak. Temani istrimu yang tak punya perasaan itu, seru Julian yang kini terduduk di pojok kamarnya sambil menenggelamkan kepala pada kedua lututnya. Dengarkan Papa dulu. Kamu nggak bisa begini. Kalau Ciara sampai tahu kondisimu begini, dia akan marah dan meminta bercerai darimu. Seru Papa Fabio yang sengaja menakut-nakuti Julian. Brak. Pintu terbuka dengan keras. Inilah sifat Julian yang paling tak disukai Papa Fabio. Jika sudah mencintai sesuatu, dia terlalu erat menjaga bahkan tak boleh ada yang melukainya. Hingga membuat emosi Julian sering tak terkendali. Begitu juga saat keluarganya ada yang terluka. Namun paling parah jika itu terjadi pada Ciara. Papa jangan ngomong hal yang mustahil. Sekalipun Ciara minta cerai, nggak akan Julian kabulkan. Ucap Julian dengan sinisnya. Terserah kamu sajalah. Ciara juga pasti capek menghadapi kamu yang suka tantruman begini. Bukannya cari cara biar Ciara cepat ketemu, ini malah melakukan hal bodoh. Sindir Papa Fabio sambil melirik sekilas pada luka di telapak tangan anaknya. Papa Fabio hanya bisa meringis pelan melihat bagaimana keadaan kamar apartemen milik anaknya. Darah dan kaca berceceran, barang-barang semuanya pecah dan jatuh di lantai.
Kepala Papa Fabio rasanya seakan ingin pecah melihat tingkah anaknya yang tak berubah juga. Bersihkan badan dan kamarmu ini. Kita cari cara buat menemukan Ciara. Jangan melakukan hal bodoh lagi, Julian. Ucap Papa Fabio penuh penekanan membuat Julian menganggukkan kepalanya patuh karena takut dengan ancaman mengenai perceraian. Pukul 8.51. 60,0%. 13. Si kembar. Mama. Seru seorang balita perempuan berusia 3 tahun lebih berlari menyambut kepulangan mamanya dari bekerja. Tak terasa sudah 4 tahun Ciara dan kedua anaknya tinggal di desa Sumbersari. Yap. Kedua anaknya karena ternyata bayi yang ada di dalam rahimnya itu ada 2 alias kembar. Entah bagaimana ceritanya. Ciara pun tidak tahu. Apa hasil cek tertukar dengan pasien lain saat di rumah sakit atau dokter salah melihat saat melakukan USG. Rachel Helene dan Ronan Oliver, nama 2 balita yang menjadi penyemangat hidup Ciara. Rachel yang cerewet, cengeng, dan usil sedangkan kembarannya mempunyai sifat sebaliknya. Keduanya menjadi balita primadona di desa itu. Kulit putih dengan badan gembulnya menjadi daya tarik bagi warga sekitar. Tak lupa dengan keduanya yang muda akrab dan ramah dengan orang. Rachel, ini kenapa pakaiannya kotor begini? Kamu main di sawah lagi ya? Seru Ciara saat melihat penampilan anaknya yang sudah cemong dengan lumpur pada pakaian dan kakinya. Acel ndak main di cawah tok. Olang Acel tadi bantu Nek Ais tanam padi. Nih lihat. Bayalan dari hasil kerja Acel, ucap Rachel dengan bahasa kadelnya sambil memperlihatkan uang Rp1.000 dari saku celananya. Kamu bukannya bantu Nek Ais, tapi bikin lusuh. Benih tanaman padi yang mau ditanam, diinjak semua sama Acel. Ucap Ronan, sang kembaran dengan tatapan sinisnya. Ndak iya. Olang Acel emang ladi bantu tok. Itu biar tanamannya cepat macuk ke lumpur, jadina diinjak patek kaki. Ndak perlu ladi patek tanan. Talo tanan totol, banak tu mana. Ndak bika buat matan, kacian Nek Ais. Ucap Rachel membela diri. Astaga. Sudah, hentikan perdebatan kalian itu. Sekarang mandi dan mama akan menyiapkan makan malam untuk kita, ucap Ciara yang kepalanya terasa pusing karena perdebatan kedua anaknya. Rasa ingin tahu dari Rachel sangatlah tinggi jika sudah menyangkut tanaman dan seni. Seringkali Rachel ikut membantu warga sekitar untuk sekedar menanam dan panen padi. Warga sekitar membiarkan saja walaupun banyak tanaman pada rusak karena diinjak oleh Rachel. Justru itu merupakan hiburan tersendiri bagi warga. Mama, tapek. Tanya Rachel sambil memijit bahu Ciara dengan tangan mungilnya. Enggak. Mama cuma mengantuk saja, jawab Ciara sambil menyunggingkan senyum tipisnya. Tiduloh talo nantuk. Cini. Acel puk-puk, ucap Rachel sambil menarik tangan elbunya agar segera berbaring. Dikira mama itu kamu, sekali puk-puk langsung tidur. Ucap Ronan dengan sindirannya. Apalah abang Onan ini, cilik banet cama Acel. Ucap Rachel tak kalah sinisnya. Bagaimana tak lelah tubuh Ciara, dari tengah malam sampai sore berkutat dengan pekerjaannya. Tengah malam membuat kue dan nasi uduk untuk ia titipkan di warung juga pasar. Setelah selesai,
Ia menjadi tukang angkut barang di pasar sampai hampir menjelang sore. Badan kecilnya dipaksa untuk bekerja keras karena uang yang dibawanya. Pukul 8.51. 25,0%. 14. Dulu sudah habis untuk biaya melahirkan. Sudah. Ayo tidur. Mama sudah mengantuk, ucap Ciara mengajak kedua anaknya segera merebahkan badan di atas kasur usangnya. Mama, jangan capek-capek Kelja. Kan uang yang Lonan kasih masih ada, ucap Ronan yang selalu melihat mamanya tak pernah mau memakai uang pemberiannya. Uang itu untuk masa depanmu dan Rahel. Terima kasih sudah mengurangi beban Mama. Jangan bekerja terlalu keras. Mainlah seperti Rahel dan anak seusiamu yang lain, ucap Ciara dengan lirih sambil mengusap kepala Ronan, sedangkan Rahel sudah tertidur. Ronan memang sering bekerja membantu Ciara. Selain menjaga kembarannya yang sangat aktif itu, ia membuka jasa perbaikan barang elektronik. TV, kulkas, kipas angin, dan ponsel rusak bisa ia perbaiki. Entah dari mana kecerdasan dan keterampilan anaknya itu, Ciara hanya bisa bersyukur. Itu buat kita makan, Ma. Walaupun cuma sedikit, tapi setidaknya Mama nggak perlu bekerja terlalu kelas. Melihat Acel main di sawah, itu sudah hiburan buat Lonan. Mama jangan khawatirkan Lonan. Sebagai laki-laki satu-satunya di sini, Lonan harus bisa menjaga kalian. Ucap Ronan dengan tegasnya. Tekad dan ketegasanmu sangat mirip dengan papamu, gumam Ciara tanpa sadar dengan mata berkaca-kaca. Papa. Memangnya papa seperti apa, Ma? Boleh nggak kalau Lonan lihat fotonya? Tanya Ronan dengan hati-hati. Dek. Tatapan dua orang perempuan dan laki-laki saling bertemu. Sang perempuan menatap penuh pemujaan ke arah laki-laki itu. Laki-laki yang tak lain adalah Julian, suami dari Ciara itu tak sengaja bertabrakan dengan seorang perempuan. Hingga dengan refleks, Julian memegang tangan perempuan itu agar tidak jatuh. Sorry. Ucap Julian dengan nada datarnya setelah membantu perempuan bernama Elise Deanova. Tidak apa, aku juga yang salah karena jalan tak lihat depan karena buru-buru. Ucap Elise dengan senyuman manisnya. Kenalkan namaku Elise. Aku. Hanya sebuah deheman singkat sebagai jawaban dari pernyataan dan perkenalan Elise. Julian segera pergi menuju ruang meeting untuk rapat bersama karyawannya. Bahkan Elise belum menyelesaikan perkenalannya. Sedangkan Elise masih terus menatap kepergian Julian dengan melihat punggung tegapnya. Dia udah punya istri belum ya? Tampan sekali, cocok jadi calon suamiku. Gumam Elise dengan mata berbinar cerah. Pukul 8.51. 50,0%. 15. Tapi dia ada di perusahaan ini, apa dia bekerja di sini? Bahkan aku belum sempat tahu namanya, lanjutnya dengan bibir mengerucut sebal. Nantilah. Aku akan sering-sering ikut rapat di sini gantikan papa, biar bertemu lagi sama cowok tampan itu. Ucapnya yang kemudian melanjutkan langkahnya menuju ruang meeting perusahaan. PT Jucitek, Julian menggabungkan namanya dan Ciara sebagai nama perusahaannya. Setelah Ciara pergi,
Julian langsung mengganti nama perusahaannya agar ia selalu ingat dengan istrinya itu. Sudah 4 tahun Ciara pergi, anak buah papanya sama sekali belum menemukan petunjuk mengenai keberadaan anak dan istrinya. Kepergian Ciara mengubah sifatnya menjadi lebih dingin dan irit bicara. Bahkan ketika bersama keluarganya, ia jarang sekali berbicara. La juga tinggal di apartemen, tidak mau di rumahnya. La malas bertemu dengan mamanya. Adakan kompetisi untuk semakin mengoperasikan robot milikku. Siapa yang bisa membuat robot ini hidup dan menyelesaikan tugasnya, dia akan mendapatkan hadiah uang tunai 100 juta. Ucap Julian memberi arahan pada karyawannya. Mohon maaf, Pak. Bapak sendiri belum bisa menemukan formulasi sistem dari robot ini, bagaimana yang lain bisa menemukannya? Tanya salah satu tim marketing, Pak Daven dengan ragu-ragu. Saya yakin di luaran sana ada yang bisa menyelesaikan formulasi data, program, dan sistem pada robot ini. Kalau dia berhasil, saya akan merekrutnya sebagai karyawan tetap. Ucap Julian dengan tegasnya. Sebuah robot yang belum sempurna sistem dan programnya sehingga belum jadi. Seharusnya robot ini akan mempermudah kerja tim IT di perusahaannya, namun Julian buntu. Setiap kali mencoba, selalu gagal dan berakhir robot ciptaannya hangus. Permisi. Oh pukul 8.52. 75,0%. 16. Tingkah lucu. Brak. Ark. Gebrakan pada meja ruang meeting terdengar. Semua orang terkejut dan berteriak kecuali pemimpin rapat yaitu Julian. Orang yang baru saja datang itu adalah salah satu investor yang tengah mengembangkan game khusus anak-anak. Namun kedatangannya yang terlambat, membuat Julian murka. Ya. Perempuan itu adalah Elise, yang tadi bertabrakan dengan Julian. Tidak disiplin, ucap Julian tanpa mengalihkan pandangannya ke arah Elise. Mohon maaf saya terlambat, Pak, jawabnya dengan raut wajah bersalah karena tahu kesalahannya. Elise terlambat karena kebingungan mencari ruang meeting. Sudah bertanya namun tetap saja bingung. Salahnya juga yang tadi tak mau diantar oleh resepsionis di perusahaan itu. Elise melirik sekilas ke arah pimpinan rapat kali ini. Matanya membulat saat tahu siapa yang memimpin rapat itu. Cowok tampan, seru Elise tiba-tiba bahkan langsung berjalan mendekati Julian. John, singkirkan kotoran sapi ini dari dekatku. Bau sekali, seru Julian saat merasa ada seorang perempuan ingin mendekatinya. Kotoran sapi. Gumam Elise dan anggota rapat yang hadir di sana. Kamu, seru anggota rapat sambil menunjuk ke arah Elise yang tak merasa jika itu ditujukan kepadanya. Aku ini orang dan perempuan paling cantik. Enak saja disebut kotoran sapi. Kamu tadi juga memegang tanganku, berarti tanganmu itu ada kotorannya. Seru Elise tak terima sambil berkacak pinggang di samping Julian. John. Teriak Julian dengan keras karena pusing dengan perempuan cerewet seperti Elise. Baik, Tuan. Jawab John yang langsung menarik tangan Elise agar keluar dari ruang rapat. Tanpa berpamitan pada karyawannya, Julian memilih pergi dari ruang rapat. La ingin membersihkan dirinya. Padahal sebelum masuk ruang rapat, ia sudah menghapus jejak pegangan tangan tadi dengan tisu basah. Pak Bos semakin hari tambah galak, apalagi sama perempuan yang punya niat buat dekat dia,
ucap Pak Daven sambil bergidik ngeri. Gak usah ikut campur urusan si bos, apalagi perempuan mana yang dekat dengannya. Langsung dipecat udah itu taruhannya, ucap rekannya yang lain, Pak Oger. Semua karyawan di PT Jucitek memang sudah tahu tentang peraturan dilarang ikut campur urusan pribadi bos. Bahkan membiarkan perempuan berada di dekatnya, dianggap pelanggaran. Hanya saja tadi Julian refleks membantu karena tak ingin disalahkan jika terjadi sesuatu. Sayang, kamu kemana sih bawa anak kita? Apa di sana kamu dan anak-anak bahagia tanpa aku? Gumam Julian yang saat ini memandang foto pernikahannya dengan Ciara. 25. Oh pukul 8.52. 25,0%. 17. Ini semua gara-gara mama. Mana sekarang berniat jodohin aku sama perempuan lain. Padahal kan aku belum cerai sama Ciara, lanjutnya sambil menghela nafasnya kasar. Rahel. Jadi mau ikut nenek ke sawah nggak? Udah siang ini, seru Elbu Aisyah yang memanggil Rahel untuk diajaknya pergi ke sawah.